سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Yordania merupakan sebuah negara Islam di kawasan Timur Tengah yang memiliki banyak peninggalan bersejarah dan juga kisah-kisah Islam. Di antaranya kisah para nabi, Ashabul Kahfi, dan juga tempat-tempat peninggalan bersejarah Islam lainnya. Negara yang beribu kota Amman ini berbatasan langsung dengan Arab Saudi di bagian timur dan tenggara, Irak di bagian timur laut, Suriah di utara dan tepi barat, dan Israel di sebelah baratnya. Kota Amman yang saat berada dalam kekuasaan Romawi, khususnya Romawi Timur atau Bizantium, dikenal dengan nama Philadelphia. Hingga akhirnya kota ini dikuasai oleh dinasti Umayyah dan dikembalikan namanya menjadi Amman setelah kembali jaya di masa kerajaan Ottoman. Bicara tentang Philadelphia, ada sebuah kisah fenomenal sekaligus sangat populer di kalangan tiga keyakinan agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bagi umat muslim, kisah yang dimaksud adalah kisah para pemuda alim yang memperjuangkan akidah tauhid, yang rela terusir dari bangsanya sendiri dan bersembunyi di dalam gua yang terkenal sebagai Ashabul Kahfi, yaitu para penghuni gua, sesuai dengan yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat ke-13. Sebuah catatan sejarah termasyhur menyatakan waktu terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi adalah di masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur, tepatnya saat Kaisar Decianus memerintah di tahun 249 hingga tahun 251 Masehi. Dahulu Romawi Timur yang dikenal dengan nama Bizantium menguasai negara Syam yang kini terpecah menjadi beberapa negara, yaitu Suriah, Lebanon, Israel, Palestina, dan Yordania. Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang diberi taufik dan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka beriman dan mengenal Allah Tuhan mereka sesuai dengan ajaran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengingkari keyakinan yang dianut oleh penguasa zalim penyembah berhala ketika itu, yaitu Raja Decianus yang dikenal kejam dan sadis kepada rakyatnya. Sang raja juga tidak segan-segan menyiksa bahkan membunuh siapapun yang bertentangan dengan keyakinan sang raja, terutama rakyatnya yang tidak mau menyembah berhala. Dikisahkan saking terkenal sadis dan kejamnya, sang raja Decianus rela membakar permaisurinya yang diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau menyembah berhala, yang disaksikan langsung oleh rakyatnya dan juga putrinya yang bernama Helen. Kejadian ini membuat Helen sangat membenci ayahandanya, yang akhirnya mengikuti jejak ibundanya menjadi orang beriman secara sembunyi-sembunyi, dan sekaligus mengikuti jejak suaminya yang bernama Maximilianus. Dan Maximilianus ini adalah satu dari 7 pemuda Ashabul Kahfi. Itu artinya Maximilianus adalah menantu dari Raja Decianus sendiri. Walaupun di dalam Al-Quran tidak dijelaskan nama-nama para pemuda tersebut, namun di kalangan para ulama juga ada perbedaan pendapat mengenai nama-nama daripada pemuda Ashabul Kahfi. Yang jelas, dalam tradisi Kristen Ortodok mengatakan bahwa para pemuda tersebut adalah Maximilianus, Jamblichus, Martin, John, Dionysius,
Konstantin dan sang pengembala Antonius yang memiliki seekor anjing yang bernama Kitmir, yang mengajak ke-6 pemuda bangsawan tersebut untuk bersembunyi di dalam gua yang dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Para pemuda tersebut merupakan para pembesar di istana Dikianus. Mereka hidup di tengah-tengah bangsanya dan tidak menampakkan keimanan mereka ketika berkumpul sesama mereka. Namun setelah Raja Dikianus, sang diktator, mengetahui keyakinan para pemuda tersebut yang merupakan para penasehatnya yang menyimpang dari keyakinan sang raja, maka sang raja memerintahkan untuk menangkap dan mengadili para pemuda tersebut. Untuk menjaga keimanan dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah gua. Mereka pun kemudian masuk dan berdoa serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat ke-10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-10. Sementara itu pasukan Raja Dikianus yang berhasil mengejar para pemuda tersebut mengetahui keberadaan mereka di dalam sebuah gua yang ternyata ditemani oleh seekor anjing. Kuasa Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memasuki gua tersebut, termasuk Raja Dikianus, karena mereka melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan ketika mereka mencoba memasuki gua tersebut. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabuhum aiqadzan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun dzira'i bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya ke depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-18. Setelah tiada seorang pun yang mampu memasuki gua tersebut, akhirnya sang Raja Dikianus memerintahkan prajuritnya untuk menutup gua dan mengubur hidup-hidup para pemuda yang bersembunyi di dalam gua tersebut, serta membuatkan prasasti sebagai pelajaran bagi siapapun yang membangkang terhadap perintah raja. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka yang terdiri dari 7 pemuda dan seekor anjing yang mendapatkan petunjuk dan beriman kepada Allah tertidur lelap dalam gua selama 309 tahun. Subhanallah. Setelah Allah menidurkan mereka selama 309 tahun, mereka pun kemudian dibangunkan oleh Allah dari tidur mereka. Wajah mereka pun berseri-seri dan saling bertanya-tanya tentang berapa lama mereka tidur di dalam gua tersebut. Sebagian dari 7 pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah yang tahu berapa lama mereka ditidurkan. Percakapan ini bisa kita simak dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Innahum iyazharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kalian berada di sini? Mereka menjawab,
kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kalian lebih mengetahui berapa lama kalian berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untuk kalian, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan hal kalian kepada seseorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 sampai dengan ayat 20. Setelah itu mereka pun keluar dari goa dan mencari makanan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka memohon kepada Allah supaya segera diwafatkan, dan tidak berapa lama kemudian ketujuh pemuda itu meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Gua ini sekarang populer dengan nama Gua Ashabul Kahfi. Menurut pendapat ulama yang termasyhur, lokasi gua ini terdapat di Yordania, di perkampungan Ar-Rajib, atau dalam Al-Quran disebut Ar-Raqim, yang berjarak 1,5 kilometer dari kota Abu Alanda, dekat kota Amman, Yordania. Sahabat muslimku, dari kisah perjalanan hidup Ashabul Kahfi ini kita bisa mengambil pelajaran serta hikmah tentang bagaimana para pemuda tersebut senantiasa selalu berpegang teguh pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dan rintangan, namun mereka tetap teguh memegang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.